Shalom sidang jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Saya pastikan kabar kita tetap luar biasa. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya ucapkan selamat datang buat kita semua, selamat beribadah. Yang beribadah di rumah kos masing-masing, makan di rumah masing-masing. Mari kita menghampiri tahta Tuhan dengan pujian penyembahan, dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari lusuri hati kita. Milikilah hati yang mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik yang ada dalam hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong kami agar kami fokus dalam beribadah. Apapun gangguan, kami mau fokus Tuhan. Terima kasih. Kita angkat satu pujian. Bapa, sentuh hatiku. Biar pagi hari ini kita minta Tuhan mengubah hati kita, menjamah hati kita menjadi hidup yang baru, agar apa yang kita berikan itu berkenan kepada Tuhan pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan betapa aku mencintai. Cintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Betapa aku mencintai. Kita mau mencintai Tuhan kita pada saat hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini kau selalu memberi
rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, glory haleluya, Engkau ajaib Tuhan, glory haleluya. Yesuslah yang kami sembah, kami tinggikan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya, curahan kuasa-Mu bekerja Tuhan, anugerah-Mu bekerja. Haleluya, Engkau besar bagi kami Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami Yesus. Haleluya, Yesus kami tinggikan, Yesuslah yang kami adukan. Haleluya, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Glory haleluya, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Glory, nama-Mu besar, nama-Mu besar bagi kami Tuhan, nama-Mu besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pemilik Allah sebagai Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami dengan sepenuh hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami kepada kami kasih-Mu Tuhan.
Ajarkan kami hati yang baru, hati yang mau saling mengasihi, hati yang mau saling menolong satu dengan yang lain Tuhan. Kami rindu akan kuasa-Mu, kami rindu akan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bekerjalah di setiap tempat masing-masing yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Lawatan kuasa-Mu bekerja di setiap rumah-rumah Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan menjamah mereka. Pulihkan kami Bapa, agar kami boleh merasakan kasih yang baru. Ajar kami Tuhan, ajar kami mengerti kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Bapak Ibu yang jemaat Tuhan. Biarlah pagi hari ini ketika kita berapa yang ada bersama di tempat kita, di kos kita, di mana saja kita berada, mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita, biar akar semua yang kita berikan itu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan telah melihat hati saudara masing-masing, seberapa saudara datang mengasihi Tuhan pada saat hari ini. Biarlah pagi hari ini hati kita penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan yang bekerja di tempat kita masing-masing. Undang Dia, undang Roh Kudus bekerja melawat kita, sehingga kita boleh mengalami pemulihan Tuhan. Haleluya. Minta Tuhan mengubah hidup kita menjadi yang baru. Karena ketika kita minta, Tuhan akan membuka, Tuhan akan menjawab apapun permintaan kita. Minta Tuhan ubah hidup kita. Jikalau kita sulit berubah dalam perkataan, minta Tuhan mengubah. Jikalau kita sulit ketika memberi, berbuat kasih ke orang lain, minta Tuhan tolong kita, sehingga kita boleh belajar memberikan kasih kita kepada orang lain. Haleluya Tuhan. Kasih itu pasti lemah lembut. Oleh karena itu miliki kasih dalam dunia ini. Kita sebagai anak Tuhan yang benar adalah hidup penuh dengan kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih juga pasti merahmati. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini kasih mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Glory haleluya, terima kasih Tuhan. Benar ini kerinduan hati kami, ajari kami mengenal kasih-Mu, kan inilah yang harus kami miliki Tuhan. Saya minta Bapak Bisdon, Pak Bisdon akan membuka kita dalam ibadah online pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami selalu belajar akan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah kembali berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Itu bukan kekuatan dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu yang memungkinkan kami boleh hadir untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati sidang Jumat di mana mereka berada. Kau memberkati mereka dalam persiapan hari ini. Apa yang disampaikan, apa yang mereka lakukan, Engkau memberkati. Dan kami percaya ada semangat dan spirit dan sukacita tersendiri untuk mereka. Merenungkan betapa kebaikan Tuhan yang sudah menyertai mereka sepanjang minggu ini. Dan mereka boleh bersyukur. Kami senantiasa mensyukuri semua ini karena kebesaran kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih bahkan ibadah hari ini. Engkau tolong anak-anak Tuhan yang terlibat hari ini. Engkau memberkati, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengundang kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Segala macam cara-cara iblis yang mau mensabotasi dengan berbagai macam cara, kami tolak, usir kuasa di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan kuasanya. Biarlah kami boleh sukacita merasakan kehadiran, karena kami tahu Engkau Allah sumber sukacita dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari pertama, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi kepala gereja bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Saya pastikan kabar kita luar biasa. Amin. Kalau amin katakan kiri kanan kita maupun dua orang, katakan Tuhan Yesus baik buat kita. Kita mau bersukacita buat Tuhan. Yang mau bersukacita mana suaranya di rumah kita masing-masing. Kita siap berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, kita angkat satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Biar dari tempat kita tetap membesarkan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
besarkanlah namanya. Semuanya katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Semangatnya mana? Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Saya harap kita semua anak-anak Tuhan lebih semangat lagi. Karena kasih Tuhan kita ada, karena kasih Tuhan menolong kita. Oleh karena itu saya minta kita tetap bersukacita buat Tuhan pada saat hari ini. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya Tuhan. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Henti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Luar biasa. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan hingga saat hari ini. Karena kasih Tuhan juga kita ditolong lewat setiap apapun masalah kita bisa lewati hingga saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik, saya yang sudah bangkit berdiri, saya kembali untuk kita duduk dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya.
Mari persiapkan Alkitab kita untuk kita siap mendengar firman Tuhan pada saat hari ini. Namun sebelum kita mendengar, mari kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan memiliki telinga yang siap mau dengar apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Khususnya juga Tuhan buat sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong sehingga setiap mereka yang sudah mempersiapkan Alkitab, Tuhan tolong sehingga tidak ada gangguan dan kami hanya fokus kepada kebenaran firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kami sidang jemaat yang mendengar, kami boleh diperbarui pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan ucapan kuasa Roh Kudus kiranya bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Bekerjalah Tuhan sehingga apa yang disampaikan itu datang dari kuasa-Mu Tuhan, sehingga ada membawa pemulihan rohani dalam kehidupan kami pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih cara-cara iblis yang mencoba mempengaruhi pikiran kami sehingga kami tidak fokus Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja menolong kami, memberikan kami konsentrasi agar kami dibantu pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah online. Ya, walaupun secara daring, tapi kita percaya bahwa Allah tidak dibatasi oleh apapun, sehingga kasih karunia yang kita terima selalu sempurna adanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berbahagialah kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini nanti, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita perlu tahu latar belakang Korintus. Ya, jemaat di Korintus adalah bagian daripada pelayanan Rasul Paulus yang didirikan di sana. Beberapa kali dia berkunjung dan dia melihat situasi yang di sana kebanyakan memiliki agama kepercayaan Yudaisme, namun juga banyak penyembah berhala di sana. Dan itu menjadi sangat keprihatinan. Dan kota yang dikatakan sangat ramai, kota perdagangan, kota yang hinar-binarnya tidak bisa dikata-kata dengan kata-kata apapun. Tetapi banyak hal kejadian yang menyengsarakan juga ada. Dan berbagai macam hal yang menjadi keprihatinan Paulus untuk melihat Korintus secara dekat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus, kalau kita melihat 1 Korintus pasal 12 itu dikatakan orang Korintus itu saat terbentuknya itu begitu banyak karunia yang ada. Ya, segala macam karunia ada muncul di sana. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang terjadi di Korintus saat Korintus mulai berkembang. Ada jemaat di sana. Karena dipengaruhi oleh paham-paham Yudaisme, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sebelumnya yang tidak sama seperti yang Paulus sudah memiliki setelah bertobat, meninggalkan Taurat dan percaya kepada Kristus. Sehingga banyak karunia-karunia yang timbul di sana, sehingga mereka antar sesama jemaat di sana juga saling iri. Ataupun ada perbedaan-perbedaan, kalau tidak punya karunia tidak bisa mendapat posisi dalam jemaat dan banyak hal. Nah, ini menjadi keprihatinan bagi Paulus
untuk bagaimana menyampaikan sesuatu kepada jemaat Korintus mengenai persoalan-persoalan di sana. Nah, sehingga kita baca hari ini tentang Korintus menjelaskan bagaimana persoalan-persoalan itu dapat diatasi dengan baik. Dengan budaya-budaya yang bebas, dengan kehidupan yang bebas, ya. Dan segala macam kesibukan-kesibukan yang tidak menguntungkan dari segi iman. Dan itu mempengaruhi juga kehidupan jemaat di Korintus. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan dari bacaan kita 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Sehingga itu menjadi acuan atau menjadi harapan atau menjadi masukan untuk kita juga menjadi bagian dari jemaat itu boleh memperhatikan secara baik lewat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi hari ini saya akan memberikan tema yang menyatakan bahwa kasih adalah cerminan dari iman. Setelah saya pelajari ternyata tidak cukup kasih merupakan cerminan dari iman. Tetapi ada banyak faktor yang menunjukkan kasih itu lebih unggul. Rupa-rupanya kasih ini menjadi satu yang terpenting di antara karunia-karunia. Jadi kasih menempati posisi lebih tinggi daripada karunia-karunia yang dimiliki oleh Rasul Paulus, jemaat di Korintus. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa apa saja yang dilakukan harus berdasarkan kasih. Walaupun dalam penampilan, percakapan, kehidupan mereka menandakan mereka sebagai orang percaya, tetapi semua itu harus diikatkan dengan kasih. Kalau tanpa itu dikatakan sia-sia. Sehingga bagian pertama dari pasal 13 ayat 1 sampai 3, jadi poin 1 adalah berbicara tentang kasih adalah karunia yang paling utama. Itu poin 1. Jadi kasih adalah karunia yang paling utama. Sehingga dijelaskan di sana Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman sempurna yang memindahkan gunung, tetapi kalau jika tidak mempunyai kasih, itu tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus, Paulus mengecek keberadaan mereka, karunia-karunia yang mereka miliki, kesetiaan yang mereka dapatkan. Lewat satu hal yang paling tinggi daripada status ini adalah kasih itu. Jadi dari ayat pertama, 2 dan 3 dijelaskan di sana, sekalipun berbicara apapun yang dimilikinya, apapun yang terdapat di dalam dia. Dan sampai dikatakan dia memiliki iman, tetapi tidak mempunyai kasih, itu semuanya sia-sia. Jadi iman merupakan standar utama, tetapi lebih utama daripada itu adalah kasih. Orang percaya kepada Kristus memiliki iman. Orang setia kepada Kristus, menyembah, beribadah, berkata-kata, itu memiliki iman. Ya. Tetapi iman sesungguhnya itu harus dibarengi dengan kasih. Sehingga Rasul Paulus menekankan kasih itu lebih tinggi, kasih itu lebih utama daripada hal yang lain, karunia-karunia yang lain. Kasih adalah karunia yang paling utama, paling tinggi daripada karunia-karunia yang dimiliki. Sehingga apapun yang mereka miliki, mereka tidak bisa sandingkan satu sama yang lain. Nah, sehingga pada saat itu ada yang kalau tidak punya karunia dia tidak mau ke ibadah. Ada yang tidak punya karunia dia tidak mau datang ke persekutuan dan sebagainya. Sehingga Paulus mengatakan yang lebih tinggi daripada karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat di sana, yang terutama adalah kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, bagian pertama ialah berbicara tentang kasih adalah karunia yang paling tinggi. Itu perlu dimiliki oleh setiap orang.
Sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakannya berdasarkan kasih. Kalau tidak itu kan sia-sia. Jadi karunia-karunia rohani atau karunia-karunia yang kita miliki harus diimbangi dengan kasih. Karena apa gunanya? Ya, apa gunanya? Kalau kita bisa berkata-kata secara baik, kita berdoa dengan baik, tetapi tidak punya kasih mendasari. Jadi kasih sebenarnya itu adalah dimiliki oleh setiap orang saat dia bertumbuh di dalam hati ibadah yang tulus sungguh-sungguh kepada Allah dalam kehidupannya, menjadi suatu kewajiban ketaatan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Itu adalah bagian dari kasih. Jadi kasih itu tidak hanya sekedar dimiliki oleh orang-orang Kristen, tetapi kasih itu harus menjiwai. Kasih merupakan karakter yang kuat, menjadi bagian dari orang Kristen dan kekristenan itu sendiri. Jadi apa yang orang lihat itu adalah kasih. Kasih itu tidak bisa diukir dengan apapun, tidak bisa didefinisikan dengan apapun, tidak bisa disamakan dengan apapun. Kasih adalah lebih utama untuk menunjukkan segala kebaikan dalam kehidupannya tanpa ada tujuan-tujuan tertentu. Itu adalah hal yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat. Jadi sekalipun dia berkata-kata dalam bahasa yang luar biasa, bahasa malaikat dan seterusnya, tapi tidak punya kasih, itu adalah suatu kesia-siaan. Kemudian yang kedua dia katakan, kalaupun dia mengetahui segala rahasia, tetapi dia tidak punya kasih, sia-sia. Dan sekalipun yang memiliki iman yang sempurna, ya jika sempurna itu adalah tingkat iman yang paling tinggi, bisa memindahkan gunung dan sebagainya, tetapi tidak diimbangi dengan kasih, itu pun sia-sia adanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya, apapun latar belakang kita, yang menjadi tujuan kehidupan utama adalah kasih. Kalau tidak punya kasih, maka Paulus katakan dalam ayat pertama, 2 dan 3, sekalipun dan sekalipun, bahkan sekalipun apa yang kita miliki sia-sia. Penampilan kita, kata-kata kita, fase berbicara tentang kebenaran berbagai macam hal, tetapi tidak memiliki kasih, itu sia-sia adanya. Jadi kasih berbicara tentang bukan memberikan sesuatu, kasih berbicara tentang bukan mempersembahkan sesuatu, tetapi kasih menunjukkan suatu tindakan yang tidak pernah terukur, tetapi itu terjadi. Itulah kasih yang harus dimiliki oleh jemaat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, jadi hal yang pertama adalah kasih adalah karunia yang paling utama. Kemudian yang kedua, kita lihat ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, yaitu kasih tetap tinggal. Artinya, kita lihat ayat yang ke-1 sampai 3, kemudian kita lihat ayat yang kedua, atau kita lihat bagian yang kedua, karya kasih Allah menjadi buah-buah roh, yaitu di dalam pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Di sana sudah dijelaskan bahwa bagaimana kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari-cari keuntungan, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan kasih itu adalah tindakan yang penuh dengan sukacita. Bahkan dia menolak ketidakadilan. Dia bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan posisi dan panggilannya. Itu adalah kasih, menjadi buah-buah kasih. Jadi bagian kedua ini bagaimana kasih ditunjukkan lewat buah-buah kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, setelah kita berbicara tentang kasih yang tadi kita awali dengan berbagai macam hal yang sudah Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Hal yang kedua mengenai buah-buah yang ditunjukkan. Harus kita tinggal di dalamnya, menginsafinya, dan kita memosisikan diri menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Menjadi apa kehidupan kita ini? Kalau kita menjadi orang tua yang baik terhadap anak, orang tua yang baik terhadap istri. Kalau kita menjadi anak harus menjadi baik kepada orang tua, baik kepada saudara-saudara,
Kalau kita menjadi keluarga, kita juga menjadi bagian. Itu tujuan buah-buah kasih itu. Jadi melakukan sesuatu dengan secara baik, secara sempurna, secara teratur, secara sistematik dalam kehidupan kita. Kalau itu dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam lembaga manapun, segala sesuatu diatur sehingga berjalan dengan sopan, teratur, tertib. Masing-masing mengetahui, masing-masing menyadari posisi di mana dia berada. Itu bagian dari buah-buah kasih yang kita mempelajari. Jadi saya katakan kembali lagi kepada ayat pertama, 2 dan 3. Kasih itu sekalipun penampilan dan tindakan kita itu sebagai sesuatu menentukan luar biasa, tetapi tanpa diimbangi dengan kasih, maka semuanya sia-sia. Jadi mari kita pelajari, kasih ini lebih utama daripada karunia-karunia lain. Kasih ini lebih utama daripada segala sesuatu yang kita miliki. Sehingga kasih itu kita tunjukkan, kita ekspresikan langsung dari kehidupan kita, memahami apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dalam struktur keluarga, dalam struktur usaha, dalam kegiatan apapun, kita bisa melihat ada buah-buah yang ditampilkan melalui kasih dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh saling memahami, kita boleh saling menunjukkan kebaikan, kita boleh saling menyapa satu sama lain, saling memberikan, ya. Dan itu seterusnya bagian dari buah-buah daripada kasih itu. Jadi walaupun pertama sekalipun saya dibakar, sekalipun dengan macam cara, tetapi tidak ada kasih, apa gunanya? Dan Paulus sudah menjelaskan di bagian-bagian pertama, kasih menjadi karunia yang lebih tinggi daripada segalanya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita mau belajar lebih sungguh-sungguh betapa kasih Yesus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana kita lakukan itu dalam kehidupan untuk melayani Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya. Karena tadi saya katakan kasih merupakan bagian daripada kehidupan yang menjiwai dan karakter yang boleh kita tunjukkan kepada orang lain dengan tanpa perhitungan apapun. Itu adalah bagian yang kedua, karya Allah lewat buah-buah roh. Yang ketiga, dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13 adalah kasih yang langsung selalu hadir dalam kehidupan. Kasih yang berlangsung dan selalu hadir, karena kasih yang selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Kasih itu tetap ada. Tadi ayat 13 menjadi bagian kita, ayat ke-13 menjadi dasar bacaan kita. Bahwa semua akan berlalu. Iman, pengharapan dan semua. Tetapi 3 hal itu yang paling utama, itu adalah kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, ada proses-proses yang kita jalani. Yang dijelaskan di sana bagaimana proses-proses itu menjadi suatu bagian yang tak berkesudahan dalam kehidupan ini. Kasih tidak berkesudahan, kasih tidak akan berkesudahan. Walaupun nubuat berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika semuanya tiba, maka yang tidak sempurna itu akan berlalu, akan lenyap. Jadi dianalogikan di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Tetapi setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kasih itu tidak akan berubah, tidak akan sirna, tidak oleh dipengaruhi oleh apapun. Firman sudah menjelaskan, baik pengetahuan apapun, nubuat apa, itu akan lenyap. Tetapi kasih itu tidak akan berkesudahan, tetap ada. Karena kasih itu sejajar dengan kasih Yesus Kristus, atau yang kita kenal dengan kasih agape. Tetapi ini berbicara tentang kasih antara sesama, dan kehidupan ini menjadi nyata yang terus kita pegang dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang kita lakukan ini harus bersumber dari kasih. Kalau tindakan-tindakan baik itu etika, moral, ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan lingkungan, bahkan kebenaran itu, maka orang itu tidak memiliki kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, ayat ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini.
yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman menjadi cerminan dari kasih, tetapi iman yang berasal dari Kristus Yesus. Karena kasih ini adalah bagian dari Kristus. Pengharapan, semua orang punya harapan, semua orang punya keinginan, tujuan dalam kehidupan ini. Tetapi yang terbesarlah kasih yang mengikat semuanya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita pelajari bagaimana Allah memberikan segala sesuatu kebaikan dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa diimbangi dengan kasih, maka semuanya itu akan sia-sia dalam kehidupan ini. Siapapun kita, posisi apapun kita, jabatan apapun kita, panggilan macam apapun kita, kalau kita tidak memiliki kasih, maka kegelapan merundung kehidupan kita ini. Kehidupan ini sia-sia. Kehidupan ini tidak akan ada artinya. Begitu banyak orang percaya kepada Kristus, begitu banyak orang mengadakan tanda-tanda mujizat, begitu banyak orang menyembah dengan sungguh-sungguh, tetapi karena tidak memiliki kasih, semua itu tidak sempurna di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, hidup ini dikatakan sempurna adalah memiliki kasih Kristus yang menjadi kasih agape, yang tidak ada batasan, tidak ada hitung-hitung, tetapi selalu itu terjadi mengikat kehidupan kita. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasih di dalam nama Yesus, andaikan saja di dalam rumah, dalam gereja, dalam persekutuan, kasih ini mengikat kita, maka kita menjadi keluarga yang penuh sukacita dan bahagia, melahirkan buah-buah yang disampaikan tadi, menjadi suatu kesukaan besar, karena di dalamnya diikat oleh kasih. Karena tanpa kasih semuanya hambar, tanpa kasih semuanya tidak ada akan berarti. Kasih itu lemah lembut, kasih itu penuh damai dan sukacita, bagian dari ekspektasi daripada buah-buah yang tadi saya sampaikan. Jadi hari ini kita mau belajar ketiga hal ini. Hal yang pertama, tadi saya sudah sampaikan, kasih adalah karunia yang paling sempurna. Dan hal yang kedua, karya Allah dalam kasih adalah ditunjukkan lewat buah-buah roh. Dan yang ketiga, kasih itu tetap tinggal, tidak akan beranjak. Dan kasih itu tetap ada untuk selamanya. Segala sesuatu boleh lenyap, segala sesuatu boleh berubah, segala sesuatu boleh tidak ada. Tetapi kasih itu hari ini selamanya tetap ada, tidak pernah berubah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita menunjukkan kebaikan-kebaikan di dalam kasih sebagai bagian dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya mau sampaikan kepada kita hari ini bahwa afirmasi daripada kasih itu menunjukkan satu kekokohan dalam kehidupan ini. Kasih merupakan kehidupan yang menunjukkan kualitas yang tinggi di dalam karunia-karunia. Jadi kasih Allah kita terapkan di dalam kehidupan kita menjadi kasih agape itu, maka itu menjadi kasih yang mengikat, menetap dalam kehidupan kita untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Apapun panggilan kita, sekali lagi, bagaimanapun kondisi kita, status kita, Tuhan mau supaya kasih itu tinggal di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita menjadi berarti. Supaya apa? Kita menjadi orang yang senantiasa diberkati. Supaya apa? Supaya menjadi berkat untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, mari kita pelajari sekali lagi di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Semuanya berbicara tentang kasih. Dan kasih itu adalah pengikat daripada seluruh apa yang tercantum di dalam kebenaran. Tanpa kasih, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Tanpa kasih, tidak ada pengorbanan di kayu salib. Tanpa kasih, tidak ada pengampunan. Karena kasih itu maka ada pengampunan lewat pengorbanan Kristus. Ada penumbahan darah supaya manusia boleh dibebaskan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita lakukan segala kebaikan yang saya sudah sampaikan.
menunjukkan kepada kita posisi kita masing-masing, kita menjadi saat hari ini menjadi apa. Sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai kakak, sebagai adik, apapun dalam struktur keluarga, mari saling mengasihi. Itu terpenting. Kalau tidak, sia-sialah apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan pernah ngomong kasih kalau kita tidak pernah melakukan yang terbaik untuk Tuhan lewat kehidupan kita di sekitar kita. Jangan pernah berbicara tentang kasih kalau kita tidak pernah menerapkan kasih Allah sesungguhnya dalam kehidupan kita untuk sesama. Dimanapun Tuhan panggil kita berada, dalam pekerjaan manapun, kita harus menunjukkan kasih ini. Dan buah-buah kasih yang tadi kita pelajari, ada sukacita, ada damai sejahtera, tidak sopan, berlawanan dengan kekerasan dan sebagainya. Mari kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita. Sebagai apa dalam kehidupan ini? Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan lebih terbesar dan terutama daripada semuanya itu adalah kasih. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan sesama dimanapun Tuhan memanggil kita. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang kasih-Mu, bahwa kasih-Mu lebih utama daripada karunia-karunia lain yang kami miliki dalam kehidupan ini. Baik itu karunia bernyanyi, kayak berkhotbah, baik karunia di dalam apa saja dalam panggilan ini, lebih utama adalah kasih Tuhan. Terima kasih, hamba sudah selesai berbicara. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Biar Roh Kudus selalu mengartikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami ada, kami boleh menunjukkan kebaikan yang di dalamnya ada kasih Kristus yang mengikat. Kami percaya segala sesuatu akan lenyap, akan berlalu, tapi kasih-Mu tidak pernah akan berkesudahan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang mendengar. Memberkati, biar mereka menjadi tarapan, mereka menjadi lakukan kasih dalam kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi orang yang berbahagia, yang bisa melakukan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan memberikan setiap persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberi, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kasih dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan Tuhan terus rapi dengan kuasa-Mu, sehingga pelayanan di mana saja Tuhan menempatkan, Tuhan akan terus memakai menjadi hamba-Mu yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan, berkati setiap rupiah-rupiah yang ada, biarlah akan dipakai untuk lebaran pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini, terutama Tuhan di gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih buat persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Yakin dan percaya ketika kita memberi buat Tuhan, maka anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Baik, kita akan mengakhiri ibadah online kita saat hari ini dengan satu pujian, Kau Rajaku. Biarlah segala kemuliaan kepadamu kembali kepada Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan Tuhan, dimuliakan, haleluya, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Bapak Gembala akan menutup ibadah online pada saat ini. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga kini akan berakhir Tuhan. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang sementara ini mengikuti ibadah di tempat tinggal masing-masing. Kiranya Tuhan ada bagi mereka, apapun yang sementara menjadi persoalan hidup mereka Tuhan, pergumulan hidup mereka, Tuhan turut campur tangan Tuhan. Yang sementara mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, demam, batuk pilek, atau karena alergi-alergi, atau penyakit-penyakit yang lebih besar dari itu Tuhan. Penyakit-penyakit yang lain Tuhan, penyakit dalam dan sebagainya. Hamba berdoa pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka akan kembali mendapatkan kesembuhan yang daripada Engkau, dan selanjutnya mereka akan melakukan segala aktivitas mereka dengan normal lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sementara bergumul Tuhan tentang ekonomi rumah tangga, Tuhan campur tangan Bapa. Mungkin mereka yang kesulitan Bapa, mari Tuhan ada bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka, kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sementara berdoa untuk mendapatkan suatu
suatu pekerjaan yang lebih baik dari sekarang ini. Kiranya Tuhan ada bagi mereka juga Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dari sekarang ini Tuhan, dan mereka bisa mendapatkan peningkatan penghasilan walaupun di dalam situasi seperti sekarang ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan segala kegiatan kerohanian kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati juga Bapa, sehingga kami bisa dapat mengambil bagian, baik doa hari Selasa, Komsel hari Kamis, dan pemuda juga pada hari Sabtu, dan kembali pada Minggu kami ibadah secara online. Kiranya Tuhan berikan semangat, roh yang berkobar-kobar, menyala-nyala untuk kami tetap ambil bagian di dalam setiap kegiatan kami ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan di bulan ke depan ini Tuhan, kami bisa mendapatkan tempat untuk bisa kembali beribadah secara offline Tuhan, bisa berkumpul bersama-sama jemaat Tuhan yang lain untuk beribadah bersama-sama Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintahan kami juga yang sementara ini berupaya untuk menjalankan proses vaksinasi Tuhan. Biar Tuhan berikan kebijakan dan kemampuan kepada mereka, sehingga apa yang menjadi target mereka akan tercapai Bapak. Dan kepada masyarakat Bapak, Engkau juga berikan pemahaman pengertian, sehingga tidak mereka hanya menerima berita-berita hoak, berita-berita yang tidak tentu kebenarannya tentang vaksin ini, tetapi biar kesempatan yang ada, yang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk mereka mengambil bagian dalam vaksinasi, mereka bisa datang dengan sukarela dan mereka divaksin Bapak, sehingga situasi keadaan yang selama ini Tuhan mungkin penuh dengan ketakutan untuk beraktivitas kembali akan memulai aktivitas seperti biasa, sehingga segala segi akan dipulihkan, ekonomi, pariwisata, pendidikan Tuhan, sosial budaya akan kembali dipulihkan semuanya, sehingga Bapak keadaan ekonomi kami bisa kembali normal. Kegiatan-kegiatan sembahyang bisa kembali normal Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan kegiatan rutinitas anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Mungkin setelah ibadah ini ada yang kembali melanjutkan, juga Tuhan akan menyertai dan memberkati. Ataupun pada besok baru mereka melakukan rutinitas mereka, aktivitas mereka. Tuhan ada bagi mereka. Ajarkan kepada mereka Tuhan, supaya mereka melakukannya seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dengan demikian, takut akan Tuhan selalu menyertai setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, dan berkat Tuhan juga akan mengalir mengikuti mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya umur panjang, berkat damai sejahtera, dan masa depan yang penuh harapan Tuhan siapkan bagi anak-anak-Mu Bapa. Dan yang sudah melayani pada pagi hari ini, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhirinya ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu kegiatan rutin kita tetap, yaitu hari Selasa doa bersama di tempat ini jam 6:30, hanya 1 jam. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan silahkan datang bergabung, dan yang punya beban tapi tidak sempat atau tidak ada sempat waktu bisa mengirim pergumulannya lewat WA untuk kami dukung bersama-sama dari tempat ini. Dan hari Kamis Komsel baik di Cakra maupun di daerah Gerung, Trongtawa dan sekitarnya, dan juga hari Sabtu pemuda akan tetap adakan kegiatan. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, sediakan waktu beberapa saat untuk bisa bertumbuh bersama-sama di dalam setiap kegiatan kelompok sel kita. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Saudara Agustinus Sambalalo yang berulang tahun pada tanggal 19 Maret, dan Saudara Suhainia yang berulang tahun pada tanggal 21 Maret. Kiranya umur panjang, damai sejahtera,
serta masa depan yang cerah dari Tuhan siapkan buat saudara-saudara kita ini. Dan Bapak Ibu, saya sampaikan melalui tempat ini bahwa mari kita dukung program pemerintah di dalam vaksinasi. Jadi informasikan ke siapa saja yang saudara temukan yang sudah lansia untuk segera ke puskesmas terdekat untuk segera divaksin. Dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat Bapak Ibu bisa sampaikan sehingga membantu pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi. Dan kemudian setelah itu mungkin akan berlanjut ke usia produktif yang akan divaksinasi. Jadi mari kita dukung program pemerintah yang ada. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Salam.